Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya sikap profesional dalam bekerja. Sikap profesional dalam bekerja sangat penting bagi karyawan. Seorang karyawan yang memiliki sikap profesional dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjadi profesional. 1. Etika profesional. Etika profesional mencakup prinsip perilaku yang dirancang untuk para profesional, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional dan menjaga citra positif di mata maupun relasi mereka. 2. Kemampuan komunikasi. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam profesionalisme. Seorang profesional harus mampu berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan klien dengan sopan, ramah, dan menghargai perbedaan. 3. Kolaborasi dan kerjasama. Bersikaplah kolaboratif dan berkontribusi secara positif dalam tim kerja. Hargai pendapat dan kontribusi orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan proyek bersama. 4. Tingkatan etika profesional di media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak dan perhatikan etika dalam penggunaannya. Pastikan profil dan konten media sosial Anda mencerminkan citra profesional Anda. Dengan demikian, mari kita melangkah maju dengan tekad dan semangat dalam memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai integritas. Mari bersama-sama mengukir masa depan yang bebas dari belenggu korupsi dan membangun masyarakat yang memiliki fondasi kuat berupa integritas yang kokoh. Dengan tugas dengan tangan bergandengan, kita dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap korupsi dari sesuatu yang lazim menjadi sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Ya, kita akan bahas. Korupsi adalah tindakan atau praktek yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, otoritas, atau jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Biasanya berupa uang, harta benda, fasilitas, atau keistimewaan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas dampak negatif korupsi antara lain. 1. Menyimpan dana publik. Korupsi dapat mengarah pada pemborosan dana publik atau pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi untuk kepentingan pribadi atau kelompok koruptor tersebut. 2. Ketidakadilan. Korupsi menghambat akses pelayanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat. Sumber daya dan kesempatan yang semestinya dapat dinikmati oleh banyak orang justru dinikmati oleh segelintir orang yang korupsi tersebut. 3. Gangguan pada pembangunan. Nah, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat seringkali dikorupsi, menghambat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. 4. Hilangnya kepercayaan masyarakat. Korupsi sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instruksi publik.
Hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Di sini kita akan bahas beberapa cara agar terhindar dari korupsi. 1. Hidup sesuai kemampuan. Jangan banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan fokus pada kemampuan Anda sendiri. 2. Mengatur manajemen waktu. Disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan lebih baik. 3. Fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Ketahui akan kinerja Anda dan tanggung jawab atas perbuatan Anda. 4. Mengatur pengeluaran. Berencana pengeluaran dan perbaikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kesimpulannya, korupsi dan sikap profesional dalam bekerja memiliki hubungan yang erat. Korupsi merupakan tindakan curang yang didasari kesempatan dan tekanan dari pihak lain. Sedangkan sikap profesional dalam bekerja didasari dengan persamaan antara pikiran dan perbuatan sehingga tidak ada konflik kepentingan. Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK sudah merilis 9 nilai integritas yang harus dimiliki oleh semua orang. 1. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, adil, berani, sederhana, kerja keras, dan 9, tanggung jawab. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran dan berani menegur atau melaporkan tindak ketidakjujuran seperti korupsi atau yang lainnya. Pelaporan masyarakat ini menjadi salah satu sarana efektif untuk memberantas korupsi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.